Ketika Nabi Ibrahim didebati oleh Raja Namrud, ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah. Ceritanya begini, alam taro ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk idz qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya, yakni Gusti Allah, karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan. Ini yang dimaksud adalah Raja Namrud pada waktu itu. Lantas Nabi Ibrahim menjawab, berkata ketika didebati, Ibrahim, Allah yang kamu klaim menjadi Tuhan itu keistimewaannya, kekuasaannya, atau kehebatannya seperti apa? Kata Namrud. Lantas Nabi Ibrahim menjawab, Rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit. Tuhanku adalah Zat yang menghidupkan juga bisa mematikan. Adzat maha memberi kehidupan dan Adzat maha mencabut nyawa, membinasakan. Lantas Namrud masih ngeyel menjawab, kata Namrud, qala ana uhyi wa umiit. Saya juga bisa memberi kehidupan dan juga bisa membunuh seseorang. Ulama tafsir mencontohkan kata Namrud, saya ambil salah satu prajuritnya, diambil, saya dua orang ini, saya bukti bisa menghidupkan dan juga bisa membunuh atau memberi sifat kematian. Contohnya, satunya ditebas, dimati. Ada uhyi wa umiit, saya bisa memberi kehidupan dan bisa membunuh, memberi kematian. Ini satunya sudah mati, satunya masih hidup, saya biarkan hidup. Lantas Nabi Ibrahim saking cerdasnya, beliau berkata, qala Ibrahim, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Tuhanku Allah itu mendatangkan matahari dari timur, coba kalau kamu bisa datangkan matahari dari barat. Bingung Namrud, Namrud tidak bisa menjawab. Fabuhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumad dhalimin. Namrud tersebut ketika dijegal oleh Nabi Ibrahim, diberi hujjah, dalil yang luar biasa, Tuhanku bisa mendatangkan matahari dari timur. Coba kalau kamu Namrud bisa mempunyai kuasa, kehebatan sebagaimana Tuhanku, datangkanlah matahari dari ufuk barat. Fabuhital ladzi kafar, maka Namrud terdiam, tergigisa. Itu kejadian pembahasan usuluddin sebelum masa-masa Rasulullah. Bahkan di waktu Rasulullah diutus, kebanyakan orang-orang musyrik masih menyembah berhala. Saat oleh Rasulullah ditegur, disampaikan, Tuhan yang maha agung yang wajib disembah adalah la ilaha illallah al-ma'budi bihaqqin. Tuhan yang berhak disembah dengan secara hak adalah Allah, tidak ada yang lain. Jangan sampai Anda itu menyembah berhala. Apa jawaban orang-orang mereka? Orang-orang musyrik pada waktu itu, jawaban mereka, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Muhammad, saya tidak menyembah mereka, melainkan saya ingin dekat kepada Allah dengan pelantara ini. Saya menyembah ini karena saya yakin bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ini debatan di antara al-ikhtilaf yang terjadi di antara Rasulullah, ya ini salah satunya. Saat Rasulullah membagikan harta ghanimah, rampasan perang, ada salah satu pentolak atau sepuh daripada orang-orang Khawarij protes kepada Rasulullah. Kenapa? Karena pada waktu itu Rasulullah melihat siapa yang pantas diberikan ghanimah lebih banyak, siapa yang pantas diberikan ghanimah lebih kecil. Kalau imannya lebih kuat, maka ini diberikan jatah harta rampasan perang lebih sedikit. Kalau ini imannya masih labil, masuk Islam, nanti tujuannya mu'allafat qulubihim, Rasulullah memberikan harta rampasan perang lebih banyak.
tidak terima, mendete apa terhadap Rasulullah. Ya Muhammad, i'adil innaka lam ta'dil. Ya Muhammad, kamu itu harus adil. Oh, kamu tidak adil membagi-bagi harta ghanimah. Satunya dikasih banyak, yang satu yang lain dikasih lebih sedikit. Ayo harus adil kamu. Lantas Rasulullah menjawab, illam adil kama ya'dil. Jika saya ini tidak adil, lantas siapa lagi yang lebih adil dari saya? Lantas orang tersebut menghindar, menjauh dari Rasulullah. Rasulullah berkata, kelak akan terlahir dari orang-orang ini, dari sulbi orang-orang ini, ya, dari kelompok orang-orang ini, orang-orang yang hafal Al-Quran, cuman Al-Quran yang tidak sampai ke dada, melainkan hanya di tenggorokan saja. Mereka kelak akan keluar dari agama Islam, dari agamanya lebih kencang daripada, lebih cepat daripada anak panah busur dilepaskan dari busurnya. Lantas Rasulullah, ada sekali segelintir sahabat penasaran, masa yang dimaksud Kanjeng Nabi itu betul? Ternyata segelintir sahabat meneliti keadaan keseharian orang tersebut. Kebiasaan di rumahnya, dia siang puasa, dia malam sholat tahajud, hafal Al-Quran. Sehingga timbul nanti yang kita kenal dengan kalangan Khawarij. Itu sudah disiasati oleh Rasulullah.